Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai memahami makna bacaan di dalam salat, di mana kita telah masuk dalam bahasan memaknai doa iftitah dan telah kita urai dua bacaan doa iftitah. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Dan doa iftitah yang kedua yang telah kita urai maknanya adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Adapun kandungan dan makna dari doa iftitah yang berikutnya yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Umar, di mana doa ini termaktub di dalam Sahih Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di dalam salat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kabira, sungguh besar, terbesar dia. Walhamdulillahi katsira, kemudian segala puja dan puji yang banyak itu hanya teruntuk kepada Allah. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan, pada waktu pagi, wa asila, dan pada waktu sore hari. Jadi ternyata para pemirsa dimanapun berada, jika selama ini kita mengerjakan salat dan doa iftitah yang kita baca adalah bacaan ini, bukan bacaan Allahumma ba'id, kita misalnya Allahu Akbar kata kita, lalu kemudian kita masuk doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sejatinya kita sudah membaca satu doa iftitah. Jadi seandainya tidak kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa hingga seterusnya, itu pun tidak menjadi persoalan. Jikalau seandainya kita mengerjakan salat, tahu kita imamnya agak cepat mungkin membaca Al-Fatihah, mungkin imam hanya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, lanjut kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ternyata ini diantara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ditengok bagaimana keutamaan membaca doa ini, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa seorang sahabat pernah membaca doa tersebut dengan keras di dalam salatnya. Jadi pernah dibaca doa ini agak keras oleh sahabat. Jadi dia salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kata dia di dalam salat di zaman Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan tersebut. Maka setelah selesai salat, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kepada makmum, kata Rasul, aku takjub dengan kalimat yang dibaca tadi.
Karena dengan kalimat itu dibukalah pintu-pintu langit. Ternyata dengan kalimat yang sederhana ini, doa iftitah yang pendek ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit. Nah, inilah diantara keutamaan membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, sungguh maha besar Engkau ya Allah. Kebesaran yang tidak tanggung-tanggung untuk-Mu ya Allah. Segala puja dan puji yang banyak hanya teruntuk padamu ya Allah, dan maha suci Engkau dalam waktu pagi dan dalam waktu sore. Nah, kata Ibnu Umar, semenjak aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan doa iftitah ini, maka aku senantiasa membaca doa iftitah tersebut di dalam salatku. Dikata Ibnu Umar, semenjak beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bahwa ternyata dengan doa iftitah tadi dibukakan oleh Allah pintu-pintu langit, maka Ibnu Umar itu senantiasa di dalam solatnya membaca doa Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu dari sisi arti, dari sisi keutamaan. Sekarang kita lihat dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Para pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala dipuja dan dipuji di dalam kalimat ini. Dan ini juga telah kita singgung pada dua doa iftitah sebelumnya, bahwa di dalam doa iftitah yang singkat ini terkandung di dalamnya bacaan tahmid, terkandung di dalamnya bacaan tasbih, dan terkandung di dalamnya bacaan takbir. Allahu akbar takbir, walhamdulillah tahmid, subhanallah itu adalah tasbih. Dan ditekankan di sini, maha suci Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, kalimat ini tidak bermakna Allah hanya suci di dua waktu ini. Jadi Allah ini tidak bermakna Allah hanya suci di waktu pagi dan hanya suci di waktu sore, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha suci di setiap waktu. Hanya saja ditekankan waktu yang dua ini pada pagi dan sore karena mulianya dua waktu ini. Di dua waktu inilah kita sebagai hamba-hambanya dapat melihat betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengganti dari yang gelap menjadi terang, mengganti yang terang menjadi gelap. Nah, di sini di waktu-waktu inilah di mana manusia banyak lalai. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung waktu pagi dan sore. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore hari. Jadi bertasbihlah kepada Allah, banyak-banyaklah mengucapkan tasbih pada waktu pagi dan pada waktu sore. Begitu juga di dalam surat Rum ayat 17. Allah sampaikan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah ketika kalian berada di waktu sore dan ketika kalian berada di waktu pagi. Apa yang terkandung pada pagi dan sore hari? Yang terkandung sebetulnya para penonton, para pemirsa dimanapun berada, ini ada kejadian yang amat luar biasa dan itu menyangkut diri kita masing-masing. Nah, mengenai ayat-ayat yang kita bacakan tadi, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kata beliau kepada kita, sesungguhnya pada setiap manusia itu terdapat malaikat yang bergantian. Jadi kita ini ada malaikatnya. Malaikat yang seperti apa? Dijelaskan di sini, malaikat itu bergantian pada malam dan siang hari. Pada waktu subuh dan pada waktu asar. Jadi bergantian pada waktu pagi dan pada waktu sore. Di mana ada malaikat yang menjaga manusia dari hal-hal buruk yang bisa menimpanya. Jadi ternyata ada malaikat yang bertugas untuk menjaga kita. Mungkin ada hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita, itu dijaga oleh malaikat.
Berapa banyak mungkin anak-anak kecil yang jatuh, berjalan-jalan dia, kemudian dia jatuh, yang seharusnya sakit sekali bagi dia, tapi tidak terlalu sakit bagi anak kecil tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah, kita ini punya malaikat penjaga. Dan ini ditekankan di dalam ayat surah Al-Infitar. Wa inna alaikum lahafizin, kata Allah. Sesungguhnya kamu itu, kata Allah, lahafizin, ada malaikat-malaikat yang menjagamu. Dilanjutkan oleh ayat kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mereka tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal burukmu. Jadi ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kata Imam Ibnu Katsir di sini, malaikat-malaikat itu pada waktu malam dan malaikat pada waktu siang. Jadi ada dua malaikat ada di kanan dan kiri mencatat amal. Yang sebelah kanan mencatat amal kebaikan, sedangkan yang sebelah kiri mencatat amal keburukan. Jadi pertama ada dua malaikat dulu. Kalau berbicara tentang kanan dan kiri, malaikat kanan mencatat kebaikan, malaikat kiri mencatat keburukan. Kemudian, tidak sampai di sana, ada lagi dua malaikat yang lain menjaganya, satu di belakang dan satu di depan. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat. Jadi dari uraian Imam Ibnu Katsir ini ada 4 malaikat di sekitar kita. Di setiap kita ini punya 4 malaikat. 2 malaikat penjaga, 2 malaikat yang mencatat. Jadi ulangi, ada 2 malaikat penjaga, ada 2 malaikat yang mencatat. Malaikat penjaga muka, depan dan belakang, malaikat yang mencatat kanan dan kiri. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat ini saling bergantian. Jadi ada malaikat yang tugasnya hanya pada siang hari. Jadi 4 malaikat ini ada tugas siang hari. Nanti ada lagi 4 malaikat bergantian, itu tugasnya malam hari. Berarti seperti punya shift-shift mereka. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah kepada kita, ya ta'aqabuna fikum, saling bergantian terhadap kalian. Apa yang bergantian Nabi? Malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Malaikat malam dan malaikat siang. Di malaikat malam saling bergantian dengan malaikat siang. Kapan waktunya? Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka bergantian shift ini terjadi pada waktu subuh, di dalam salat subuh dan salat asar. Jadi pada 2 waktu ini di mana malaikat bergantian. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika malaikat naik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat tersebut dan Allah Maha tahu. Apa pertanyaan malaikat? Bagaimana yang kalian tinggalkan? Dalam seperti apa hambaku kalian tinggalkan tadi? Maka malaikat ini berkata, sesungguhnya kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Dan ketika kami datang, mereka pun dalam keadaan sholat. Jadi pergantian malaikat itu terjadi pada sholat asar satu dan sholat subuh satu. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya 2 sholat ini. Makanya 2 sholat ini tidak boleh tertinggal. Meskipun yang lainnya pun tidak boleh tertinggal, tapi 2 sholat ini punya keutamaan yang khusus lagi. Selain kemarin kita membahas tentang sholat asar tidak boleh tinggal karena dapat menghanguskan amal. Dan sholat subuh kita tahu adalah sholat yang susah bagi orang-orang munafik. Nah, 2 sholat ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi waktu pergantian tugas malaikat. Jadi seakan-akan Nabi menyampaikan kepada kita bahwa setiap manusia punya 4 malaikat. Malaikat penjaga 2, malaikat pencatat 2, penjaga muka dan belakang, kanan dan kiri. 4 malaikat ditugaskan oleh Allah pada siang hari. Tugasnya siang hari itu kapan mulainya? Waktu subuh sampai menjelang asar.
Jadi tugasnya adalah dari subuh sampai menjelang asar. Sedangkan nanti malaikat yang ditugaskan dari subuh sampai asar ini akan naik nanti di waktu asar. Jadi malaikat ini akan naik di waktu asar. Siapa lagi yang akan menggantikannya? Malaikat malam. Jadi digantikan oleh 4 malaikat lagi. Kapan dia mulai? Dari waktu asar sampai nanti menjelang subuh. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa ketika malaikat ini naik, malaikat yang lain turun, itu ketika ditanya bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkannya. Maka malaikat ini menjawab, ya Allah, sesungguhnya kami meninggalkan hambamu dalam keadaan sholat, kemudian ketika kami datang pun mereka dalam keadaan sholat. Nah, inilah para pemirsa dimanapun berada, sebuah doa iftitah yang sangat-sangat luar biasa sekali, di mana terkandung di dalamnya makna yang juga amat luar biasa. Doa iftitahnya pendek dan menjadi doa iftitah yang diajarkan oleh guru-guru MDA dulu, guru-guru TPA dahulu. Dia pendek, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek tetapi syarat dengan keutamaan dan memiliki syarat dengan makna-makna yang sangat agung. Kita tutup bahasan kita pada kesempatan ini dengan satu doa iftitah yang pendek lagi, yaitu doa iftitah yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa di antara doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, segala puji bagimu dengan pujian yang begitu banyak. Engkau maha baik dan segala keberkahan hanya darimu ya Allah. Nah, kalimat dari doa iftitah yang singkat ini juga punya keutamaan bagi siapa yang membacanya. Disampaikan ketika ada seorang sahabat yang membaca ini setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat 12 malaikat Allah yang saling berebut untuk mengangkat kalimat yang kamu baca tadi ke atas langit. Jadi ketika ada sahabat di dalam salatnya, dia baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terdengar pula oleh Nabi setelah salat, Nabi menyampaikan kepada sahabat ini, sesungguhnya aku tadi telah melihat 12 malaikat saling berebut untuk mengangkat amal baik, kalimat baik ini ke atas langit. Nah, inilah para pemirsa dimanapun berada, setelah 2 doa iftitah yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan ini kita tambah 2 lagi. Yang pertama adalah doa iftitah yang telah kita hafal juga, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu, semakin bisa kita mengamalkannya, dan semakin mantap ketika kita membaca dan kita tahu makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.